Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel Tri Yuli S. Ya, hari ini kita tidak akan membahas tentang video pembelajaran, tapi kita fokus pada informasi PPDB untuk adik-adik kelas 9 yang sedang mencari sekolah di SMA. Ya, hari ini kita bahas tentang bagaimana tata cara mendaftar, kemudian kuota yang ada di SMA Negeri 1 Blora, berapa peserta didik yang diterima, kemudian jalur apa saja yang bisa kalian pilih. Oke, simak informasinya, let's check it out. PPDB daya tampung untuk SMA Negeri 1 Blora itu adalah 11 rombel, 11 kelas, terdiri dari 8 rombel atau 8 kelas MIPA yang berjumlah 288 orang. Kemudian peminatan IPS itu ada 3 rombel atau 3 kelas yang terdiri dari 108 orang. Nah, total daya tampung untuk tahun ini adalah 396 orang. Nah, apakah kalian termasuk salah satu di antaranya? Let's check it out. Nah, jalur dan kuota PPDB di SMA Negeri 1 Blora adalah prestasi 20%, zonasi 55%, afirmasi 20% juga, dan perpindahan tugas orang tua 5%. Nah, prestasi itu nanti akan diambil 79 orang. Kemudian zonasi 218, afirmasi 79, dan perpindahan tugas orang tua 20 orang. Nah, jalur zonasi. Kalian tahu apa yang dimaksud jalur zonasi? Ya, jadi jalur zonasi itu adalah berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya. Jadi yang paling dekat dengan sekolah tersebut. Kemudian KK itu paling singkat ya minimal 1 tahun pada data administrasi kependudukan. Jadi tanggal KK minimal 1 tahun. Kemudian tidak berlaku SKD atau surat keterangan domisili. Kalau tahun kemarin masih berlaku, kalau sekarang tidak. Kecuali kalau memang ada bencana alam atau force majeure, begitu ya. Kemudian kebijakan daerah itu akan memberikan zonasi khusus, yaitu 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri. Nah, untuk SMA 1 Blora, 10% ini adalah untuk kecamatan Banjarjo. Jadi kan tadi zonasi 55%. Nah, yang 45% itu kecamatan Blora dan yang 10% adalah kecamatan Banjarjo. Kemudian calon peserta didik dari pondok pesantren dan panti asuhan berlaku zonasi sesuai tempat kedudukan pondok pesantren atau panti asuhan. Nah, pondok pesantrennya ini harus tercatat di EMIS ya, di Kemenak. Nah, jaraknya itu dihitung dari mana? Nah, jaraknya dihitung dari rumah kalian ke titik ordinat sekolah, yaitu pintu gerbang utama sekolah. Ya, bisa dicek dulu ya. Sekarang rumahnya kira-kira berapa kilometer kalau dari SMA Negeri 1 Blora. Oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi sasarannya adalah keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas, dan nakes COVID-19. Kemudian syaratnya untuk menggunakan jalur ini adalah keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan KIP dan tercatat di data dinas sosial. Kemudian untuk nakes, tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID-19 adalah nakes yang tercatat atau ditetapkan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Ya. Selanjutnya, jalur perpindahan orang tua. Nah, jalur perpindahan orang tua adalah jalur yang digunakan bagi calon peserta didik yang mengikuti kepindahan tugas orang tua atau walinya dan anak guru dari sekolah tersebut.
Hal ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan. Nah, jadi SK penugasan, SK pindahnya itu menurut Juknis adalah dari kabupaten lain ke kota atau kabupaten Blora. Jadi tidak bisa misalnya dari kecamatan Jepon atau kecamatan Ngawen ke kecamatan Blora. Nah, jadi harus antar kabupaten. Selanjutnya adalah bagi CPD atau calon peserta didik di luar wilayah zonasi. Jadi kakaknya adalah kakak di wilayah Kecamatan Blora dan Kecamatan Banjarjo. Ya, kita lanjut. Nah, jalur yang bisa dipakai selanjutnya adalah jalur prestasi. Nah, bagi calon peserta didik yang di dalam maupun di luar wilayah zonasi yang mempunyai prestasi. Nah, prestasi ini tidak hanya piagam kejuaraan ya, tapi bisa juga nilai rapor. Jadi nilai rapor kalian dari semester 1 sampai 5, kemudian ada kejuaraan kalau punya non-akademik maupun akademik dari kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Selanjutnya, bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan, paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Nah, jadi kalau punya piagam, itu adalah piagam yang didapatkan saat kalian belajar di SMP, begitu ya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, seleksinya bagaimana? Nah, kalau misalnya jalur zonasi yang 55% tadi ya, kalau misalnya jarak tempat tinggalnya antara satu peserta dengan peserta lain, itu diambil jarak tempat tinggal yang terdekat dari SMA Negeri 1 Blora. Nah, kalau jaraknya sama bagaimana? Diambil yang usianya lebih tua. Kemudian kalau jalur afirmasi juga sama, jarak tempat tinggal terdekat. Jadi kalau misalnya sama-sama tercatat di dinas sosial, punya KIP, tapi yang satu rumahnya di Blora, misalnya di Tempelan, yang satu rumahnya misalnya di Kecamatan Banjarjo. Nah, jaraknya lebih jauh, maka otomatis yang diterima adalah jarak yang lebih dekat. Kalau sama, diambil usia yang lebih tua. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, diambil jarak tempat tinggal yang terdekat. Kemudian usia yang lebih tua. Nah, kalau jalur prestasi itu diambil dari bobot nilai tertinggi. Kemudian kalau bobotnya sama, baru diambil usia yang lebih tua. Ternyata menjadi tua menguntungkan juga ya. Oke, kita lanjut tanggal penting. Don't miss it. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Tanggal-tanggal penting ini dilihat ya. Input data calon peserta didik oleh SMP, oleh sekolah asal sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru kalian di SMP, yaitu tanggal 2 sampai 9 Juni. Kemudian verifikasi berkas atau penerimaan token mulai 14 sampai 19 Juni. Nanti bisa dilihat ya, caranya bagaimana untuk validasi, nanti saya terangkan. Kemudian pembukaan pendaftaran mulai 21 Juni dan berakhir 24 Juni. Kemudian evaluasi adalah 25 sampai 26 dan diumumkan tanggal 26 Juni. Daftar ulang 28 Juni sampai 2 Juli. Nah, kalau kalian diterima di SMA Negeri 1 Blora, maka akan ketemu saya pada tanggal 12 Juli 2021. Ya. Nah, ini anak-anak ya, form nilai rapor. Kalian saya yakin sudah punya semua, sudah dibuatkan oleh SMP kalian. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, bobot nilai prestasi kejuaraan. Yang dimaksud prestasi berjenjang itu apa sih, Bu? Nah, prestasi berjenjang itu prestasi atau kejuaraan yang biasanya dimulai dari ada seleksi di sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Jadi ada tahapannya. Misalnya KSN ya.
kompetisi sains nasional, itu kan pasti ada ya, diseleksi dulu di kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian MAPSI itu juga ada. Nah, nilainya, skornya bisa dilihat di sini ya. Kalau tingkat juara 1, tingkat kabupaten nilainya berapa? Juara 2, juara 3. Nah, yang dimaksud prestasi tidak berjenjang itu adalah lomba yang diselenggarakan oleh instansi atau non-instansi dan tidak berjenjang. Pada misalnya peringatan Sumpah Pemuda, ada lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Nah, itu nilainya adalah 0,75 juara 1, juara 2 0,50 dan juara 3 0,25. Ya, bisa dilihat nanti. Oke, selanjutnya alur pendaftaran. Nah, ini ada 2 alur ya. Untuk calon peserta didik yang telah melakukan input data awal pada sekolah asal, itu saya yakin kalau kalian asalnya dari Provinsi Jawa Tengah, pasti sekolah kalian di SMP sudah input data ya. Namun bagaimana kalau calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Tengah? Nah, itu atau lulusan tahun kemarin misalnya. Nah, itu perlu melakukan input data dulu. Caranya bagaimana? Nanti kalian melakukan input data pada satuan pendidikan SMA atau SMK negeri di wilayah kabupaten atau kota. Nanti silakan yang belum input data, maksudnya yang dari luar Provinsi Jawa Tengah dan lulusan tahun kemarin bisa datang ke SMA Negeri 1 Blora, nanti akan kami bantu untuk input data. Oke, nah ini ya alur pendaftarannya. Untuk calon peserta didik yang telah melakukan input data awal pada sekolah asal, maka adalah 1, pengajuan akun. Nah, pengajuan akun ini silahkan kalian nanti mengakses situs publik PPDB. Alamatnya https://ppdb.jatengprof.go.id. Kemudian silakan kalian masukkan kata kuncinya. Nah, harus tahu ya di bawah NISN, NIK, tanggal lahir. Nah, itu harus ingat. Masa kalian lupa tanggal lahirnya? Iya. Kemudian kalau sesuai kata kunci, maka silahkan kalian unggah fakta integritas. Nah, fakta integritas nanti silahkan kalian download di alamat tadi atau di website SMA Negeri 1 Blora. Ada fakta integritas atau surat keterangan keaslian data. Kemudian silakan cetak bukti pengajuan akun yang di dalamnya tertera nomor peserta dan token. Nah, nanti ada token untuk mendaftar. Selanjutnya, silakan melakukan persetujuan pengajuan akun. Nah, kalau kalian sudah menerima nomor peserta dan token, silakan aktivasi akun. Nah, kalian akses lagi situs publik PPDB yang alamatnya adalah ini tadi pada laman aktivasi ya, pada aktivasi. Kemudian silahkan masukkan nomor peserta dan token yang kalian peroleh tadi. Kemudian lengkapi alamat email agar lebih mudah nanti. Langkah terakhir, silakan membuat kata kunci atau password. Kemudian kata kunci ini akan digunakan ketika masuk ke situs PPDB. Ditulis ya kata kuncinya, jangan sampai lupa. Well, itu tadi informasi PPDB di SMA Negeri 1 Blora tentang jalur, kuota, kemudian alurnya bagaimana. Kalau masih punya pertanyaan, silahkan tanyakan kepada kontak person di atas. Iya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul akan saya bahas di tayangan berikutnya ya. Jangan lupa ya, tetap diikuti, subscribe untuk mendapatkan informasi tentang sekitar PPDB di SMA Negeri 1 Blora. Thank you for watching. See you later. Bye bye.